Hai, saya Marjorie. Selamat datang kembali di Nafas Intim, tempat kita tidak menghindar dari kebenaran sejati tentang kesehatan seksual pria, terutama keintiman. Jika Anda pria di atas usia 60, berhenti di sini. Satu sayuran di lemari es Anda, yang selalu Anda anggap sehat, bisa jadi alasan mengapa ereksi Anda melemah, prostat membengkak, dan energi Anda menurun. Bukan karena Anda tua, tapi karena Anda mengikuti saran yang terlihat bagus di atas kertas, namun diam-diam menguras maskulinitas Anda. Sains jelas, beberapa sayuran dapat memicu lonjakan estrogen, mengeraskan arteri, dan memicu peradangan prostat, namun masih dipuji sebagai baik untuk jantung oleh para ahli yang bermaksud baik. Dalam video ini, saya akan mengungkap 3 sayuran yang bisa melemahkan testosteron, aliran darah, dan kepercayaan diri Anda, serta 3 yang bisa memulihkannya hanya dalam hitungan hari. Tetap sampai akhir, karena saya juga akan memberikan trik memasak yang membuka kekuatan penuh mereka, menjaga Anda tetap prima di kamar tidur bahkan di usia 80. Izinkan saya berbagi kisah yang harus didengar setiap pria di atas 50. Seorang pasien saya, Budi, 68 tahun, mantan kepala sekolah yang cerdas, datang kepada saya suatu hari. Ia masih mencintai istrinya, tapi ada yang berubah. Ia lelah, gairahnya hilang, dan kamar tidur terasa kosong. Jantungnya baik, kolesterol sedikit tinggi. Tapi kejutan sebenarnya datang dari hasil laboratorium. Estrogen jauh lebih tinggi dari normal untuk usianya, sementara testosteron berada di batas bawah. Saat saya tanya tentang pola makannya, ia dengan bangga berkata ia mengikuti saran, baik untuk jantung, mengganti daging merah dan susu dengan tahu, susu kedelai, dan edamame selama bertahun-tahun. Inilah kenyataan yang banyak pria di Indonesia tidak sadari, kedelai penuh dengan fitoestrogen, senyawa nabati yang meniru hormon wanita estrogen. Dan di usia kita, saat testosteron secara alami turun sekitar 1% per tahun, menambah lebih banyak senyawa mirip estrogen membuat hormon makin bergeser ke arah yang salah. Sains membuktikan, fitoestrogen berlebih dapat menurunkan libido, melembutkan tubuh, menguras energi, dan melemahkan bahkan menghapus ereksi. Dan ini bukan hanya kedelai yang jelas terlihat. Ia tersembunyi di protein bar, saus, camilan olahan, dan daging tiruan, semua dengan label sehat yang disukai industri untuk dijual. Saya tidak bilang kedelai itu racun. Tapi bagi pria di atas 50 yang lelah, kehilangan kekuatan, atau bermasalah di kamar tidur, menghilangkannya bisa jadi perubahan besar. Itulah yang Budi lakukan. Dan dalam beberapa minggu, energinya kembali. Sebulan kemudian, istrinya mengirim catatan, "Dokter, Anda mengembalikan suami saya." Jika Anda suka arah pembahasan ini, ketik 1 di komentar. Jika ingin topik lain, ketik 0 dan beritahu saya. Saya membaca setiap pesan. Mari kita bahas makanan sehat dengan sisi gelap tersembunyi yang ada di jutaan dapur, termasuk dapur Anda. Dalam bentuk olahan paling umum, ia bisa diam-diam mengeraskan arteri, melemahkan aliran darah, dan mencuri vitalitas Anda. Saya bicara tentang jagung. Bukan jagung manis segar ditongkol dari acara bakar-bakar, tapi yang tersembunyi di makanan olahan modern. Sirup jagung, tepung jagung, minyak jagung, dan berbagai produk kemasan. Kenalkan Andi, 62 tahun. Ia datang khawatir, bukan hanya soal disfungsi ereksi, tapi juga nyeri sendi terus-menerus dan kelelahan. Ia mengira sudah makan dengan bijak, mengganti mentega dengan margarin, sehat, dari minyak nabati, seringkali berbahan dasar jagung. Tapi bukannya membaik, ia merasa makin buruk. Begini penjelasan ilmiahnya, jagung olahan sangat tinggi asam lemak omega 6. Kita butuh omega 6, tapi harus seimbang dengan omega 3 dari ikan, biji rami, atau kenari. Pola makan modern menghancurkan keseimbangan itu, memberi kita hingga 20 kali lebih banyak omega 6 daripada seharusnya. Ketidakseimbangan ini memicu peradangan kronis tingkat rendah, seperti api kecil yang terus membakar di dalam tubuh Anda, 24/7. Peradangan ini merusak lapisan dalam arteri yang halus, disebut endotelium. Dan endotelium adalah tempat produksi nitrik oside, molekul yang melemaskan dan membuka pembuluh darah. Jika rusak, nitrik oside turun. Arteri mengeras,
aliran darah melemah, dan ya, performa di kamar tidur menderita. Pilihan, baik untuk jantung, Andi justru memicu peradangan yang mengeraskan arterinya. Kami hentikan minyak biji olahan seperti jagung dan kedelai, serta tambahkan omega-3 dari salmon dan minyak ikan berkualitas. Dalam beberapa minggu, nyerinya mereda, energi pagi kembali, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bangun dengan ereksi pagi lagi. Jadi bacalah label. Jika Anda melihat minyak jagung, minyak kedelai, atau sirup jagung, ketahuilah, Anda mungkin sedang memberi makan peradangan yang diam-diam mencekik vitalitas Anda. Dan sekarang, penjahat paling mengejutkan, sayuran yang dipuji di setiap rencana detoks dan daftar superfood. Tapi jika dimakan dengan cara yang salah, ia bisa menghalangi tubuh menyerap salah satu mineral terpenting bagi testosteron pria. Saya bicara tentang bayam. Bukan sembarang bayam, tapi bayam mentah, dimakan dalam jumlah besar. Izinkan saya bercerita tentang Rudy, 67 tahun, pelari maraton yang disiplin dan merasa telah melakukan segalanya dengan benar. Setiap pagi, ia minum smoothie hijau besar penuh bayam mentah, yakin ia memberi tubuhnya nutrisi kuat. Tapi tes darahnya berkata lain. Testosteronnya rendah. Kadar zinc sangat rendah. Energi dan libidonya hampir hilang. Masalahnya bukan pada apa yang ia makan, tapi bagaimana tubuhnya memprosesnya. Begini alasannya, bayam mentah kaya akan senyawa bernama oksalat. Di dalam sistem pencernaan, oksalat bertindak seperti pencuri kecil, mengikat mineral penting dan membuangnya sebelum tubuh bisa menggunakannya. Target favoritnya adalah zinc, mineral, emas, bagi pria, penting untuk produksi testosteron, kesehatan prostat, dan vitalitas seksual. Jadi setiap kali Rudy minum smoothie, sehatnya, ia tanpa sadar merampok dirinya dari mineral yang paling ia butuhkan. Apakah ini berarti Anda harus berhenti makan bayam? Tentu tidak. Bayam kaya magnesium dan nutrisi berharga lainnya. Rahasianya bukan pada apa yang Anda makan, tapi bagaimana Anda menyiapkannya. Mengukus atau menumis bayam ringan hanya beberapa menit dapat memangkas kandungan oksalatnya, membebaskan mineral untuk diserap. Ketika Rudy mengganti smoothie mentahnya dengan omelet berisi bayam tumis, kadar zinc dan testosteronnya mulai naik dalam hitungan minggu, begitu pula kepercayaan diri dan energinya. Sekarang Anda tahu musuh yang bersembunyi di piring Anda. Mari kita bahas para pahlawan. Sayuran yang dapat membangun kembali kekuatan Anda, meningkatkan sirkulasi, dan menyeimbangkan hormon. Ini bukan superfood eksotis. Mereka sederhana, terjangkau, dan begitu umum hingga sering diabaikan pria. Pahlawan pertama, dan juara sirkulasi, adalah beet. Jika sirkulasi buruk adalah musuh Anda, beet adalah pasukan elit Anda. Ingat budi dan tekanan sistemnya yang lemah? Beet adalah jawabannya. Beet adalah salah satu sumber alami terkaya nitrat makanan. Tubuh Anda mengubah nitrat ini menjadi nitrik oside, molekul utama yang melemaskan dan melebarkan pembuluh darah, mengalirkan darah dengan kekuatan dan vitalitas. Bayangkan seperti ini, nitrik oside mengubah selang taman yang lemah menjadi selang pemadam bertekanan tinggi. Ilmu membuktikan. Studi di Journal of Nutrition menemukan bahwa jus beet dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan dan meningkatkan fungsi endotelium, kesehatan lapisan dalam arteri Anda. Namun banyak pria keliru dalam mengonsumsinya. Beet kalengan atau acar kehilangan sebagian besar kekuatannya. Panas tinggi dari pengalengan dan penyimpanan lama menghancurkan banyak nitratnya. Acar menambah natrium dan cuka, yang justru bisa menyempitkan arteri, membatalkan manfaat yang diinginkan. Jika ingin efek penuh, pilih beet segar. Nikmati mentah dalam jus, diparut ke salad, atau dikukus dipanggang ringan. Itulah cara membuka potensi penuhnya dalam meningkatkan sirkulasi. Pahlawan kedua adalah penguasa keseimbangan hormon, brokoli. Tapi ada syarat, ia datang dengan buku petunjuk. Banyak pria hanya fokus meningkatkan testosteron. Padahal vitalitas sejati datang dari keseimbangan. Menjaga testosteron tetap tinggi dan estrogen terkendali. Brokoli adalah salah satu sayuran terbaik untuk pria di atas 60 untuk itu, terutama dalam detoks estrogen berlebih dan melindungi prostat. Rahasianya ada pada senyawa bernama sulforaphane. Ini adalah pengubah permainan, membantu hati membuang racun, mengurangi peradangan di seluruh tubuh, dan
Sangat penting bagi pria yang lebih tua, membersihkan estrogen berlebih, mendukung keseimbangan testosteron yang lebih sehat. Tapi sulforaphane punya kelemahan, sangat sensitif panas. Memasak brokoli terlalu lama, atau lebih buruk lagi, memanaskannya di microwave hingga lembek, akan menghancurkan sebagian besar kekuatan penyembuhnya. Yang tersisa hanyalah serat, tanpa manfaat hormonal yang dibutuhkan tubuh Anda. Andi, salah satu pasien saya, belajar ini dengan cara sulit. Ia bangga makan brokoli setiap malam. Saat saya tanya bagaimana, ia berkata, saya microwave 5 menit sampai benar-benar lembut. Ia pikir itu sehat, tapi sebenarnya ia menghancurkan nutrien yang paling dibutuhkannya. Kami lakukan satu perubahan kecil, mengukus ringan brokoli tidak lebih dari 3-4 menit, atau memakannya mentah dengan saus sehat. Dalam beberapa minggu, Andi merasa pikirannya lebih jernih, tidur lebih nyenyak tanpa sering ke toilet, dan energinya mulai kembali. Bagi pria di atas 60, kebiasaan kecil memberi dampak besar. Memasak brokoli terlalu lama bukan hanya membunuh rasa, tapi juga merampas salah satu senyawa pelindung prostat dan hormon paling kuat di dunia. Dan kini, pahlawan ketiga sekaligus pelindung sunyi testosteron Anda, jamur. Ya, jamur. Bukan yang eksotis, tapi jamur kancing putih sederhana yang bisa Anda temukan di pasar manapun. Mereka bukan sekadar topping pizza atau hiasan salad, mereka adalah apotek alami untuk kesehatan hormonal pria. Mari kembali ke Rudy, pelari 67 tahun tadi. Setelah memperbaiki kebiasaan bayamnya, kadar zinknya membaik, tapi masih ada yang kurang. Libidonya dan semangat bersaingnya belum sepenuhnya kembali. Potongan yang hilang? Enzim tersembunyi bernama aromatase. Aromatase ibarat pencuri. Tugasnya mengubah testosteron berharga Anda menjadi estrogen. Dan seiring bertambahnya usia, terutama dengan sedikit lemak perut ekstra, aktivitas aromatase meningkat, mencuri lebih banyak testosteron. Bahkan jika tubuh memproduksinya, sebagian besar hilang sebelum digunakan. Itulah mengapa Rudy, meski kadar zink baik, masih belum merasa prima. Disinilah jamur bersinar. Riset, termasuk studi dari Beckman Research Institute, menunjukkan bahwa jamur kancing putih mengandung senyawa alami yang bertindak sebagai penghambat aromatase. Mereka tidak membuat tubuh memproduksi lebih banyak testosteron. Mereka melindungi yang sudah ada, memblokir enzim yang mengubahnya menjadi estrogen. Hasilnya, lebih banyak testosteron tetap sebagai testosteron, aktif, siap membangun otot, mempertajam fokus, memberi energi, dan menyalakan kembali gairah Anda. Saya tambahkan jamur tumis dengan bawang putih dan minyak zaitun ke diet Rudy beberapa kali seminggu. Dalam sebulan, suaranya terdengar lebih percaya diri saat menelepon. Dokter, ini dia. Gairahnya kembali. Bukan energi gelisah, tapi kekuatan tenang yang belum pernah saya rasakan selama lebih dari 1 dekade. Itulah kekuatan melindungi hormon sedikit demi sedikit. Bit segar untuk sirkulasi. Brokoli yang dimasak tepat untuk keseimbangan hormon. Dan jamur, pengawal sunyi testosteron Anda. Ini bukan superfood trend. Ini adalah makanan fungsional, didukung sains, membuktikan bahwa kunci mengembalikan kejantanan Anda bukan di botol pil, tapi di piring Anda. Mari kita rangkum. 3 makanan yang harus dihindari atau diolah hati-hati. Kedelai, karena dampak hormonalnya, jagung olahan, karena beban peradangannya, dan bayam mentah berlebihan, karena mencuri zinc. Dan 3 pahlawan yang harus ditambahkan. Bit segar untuk membanjiri tubuh dengan nitrik oside, brokoli yang diolah tepat untuk menjaga keseimbangan testosteron estrogen, dan jamur untuk menjaga testosteron seperti pengawal pribadi. Sebagai bonus untuk yang bertahan sampai akhir, inilah tip tambahan, mineral yang sering diabaikan namun bisa meningkatkan semua ini, boron. Sains menunjukkan boron dapat menurunkan SHBG, protein yang mengikat testosteron dan menguncinya. Turunkan SHBG, dan lebih banyak testosteron tetap bebas dan aktif. Jenis yang memberi dorongan libido, energi, dan kekuatan. Anda tidak perlu pil mahal. Boron ada di makanan sehari-hari seperti kismis, kurma, dan ya, alpukat. Tambahkan segenggam kismis ke camilan atau beberapa butir kurma ke smoothie, dan Anda akan memastikan testosteron yang diproduksi tubuh benar-benar bisa digunakan. Inilah cara membangun kekuatan, kepercayaan diri, dan vitalitas setelah 60. Jika pesan ini membantu Anda,
bagikan ke pria lain yang membutuhkannya. Tinggalkan komentar, kisah Anda bisa menjadi dorongan yang dibutuhkan orang lain untuk mengambil langkah pertama. Berlangganan dan tetap bersama kami di Nafas Intim, tempat kami mendefinisikan ulang arti menua dengan kekuatan. Terima kasih atas kepercayaan Anda dan telah menjadi bagian dari misi ini.